Oke. Layarnya udah kelihatan? Layar screen-nya? Kelihatan ya? Oke. Selamat siang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku ucapkan terima kasih ya buat teman-temannya yang sudah berhadir tepat waktu gitu. Dan insya Allah siang ini kita bakalan mengadakan technical meeting gitu dari pukul 1 sampai nanti jam 2 siang seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang baru bergabung ya di mengikuti SNUTBK ya, gitu ya. Kak, jadi ya. Ini ada recordnya kan? Ada. Nanti recordnya juga bakal di-share ya di grup. Nanti akan ada recordnya. Oke teman-teman, jadi mungkin langsung aja ya kita mulai acara hari ini gitu. Sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu ya gitu. Semoga technical meeting pada siang hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai on time gitu ya, sesuai waktunya. Oke, mungkin teman-teman saya persilakan untuk bisa berdoa masing-masing ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi salam kenal ya semuanya teman-teman gitu, perkenalkan namaku Salwa Sabita gitu yang hari ini bakalan menjelaskan nih sedikit terkait technical meeting gitu, dan aku di sini juga sebagai tim gitu ya dari Satika.id gitu ya, dan banyak juga tim-tim yang lain gitu ya. Tapi pada hari ini aku diberikan kesempatan untuk bisa mewakili gitu ya untuk mengisi technical meeting pada hari ini. Oke, jadi nanti akan kita bahas gitu ya mengenai teknis, dan juga mungkin nanti teman-teman masih menanyakan terkait SNUTBK itu seperti apa gitu ya. Nanti kita bakalan jelasin seperti itu. Oke. Nah, untuk kedepannya gitu ya teman-teman, di awal ini aku bakalan ngasih tahu terkait link-link yang link-link akses gitu ya, nanti bisa teman-teman akses juga. Nanti untuk si PPT-nya ini, materinya ini bakalan di-share juga, jadi teman-teman nanti bisa mengakses juga nih dari PPT ini. Gitu. Nah, untuk di awal gitu ya, di sini ada 5 link gitu. Yang pertama itu terkait informasi detail. Nah, ini informasi apa gitu ya? Ini informasi berkaitan dengan SNUTBK. Nah, mungkin nanti bisa diklik nih langsung, yang klik web tadi ya, yang tulisan web ini diklik. Nah, ini mengarah ke sini nih, portalnya, portal SNUTBK. Nah, teman-teman nanti bisa untuk detail infonya semua bakalan ada di sini gitu ya. Nih. Nah, ini juga salah satu video dari kemarin technical meeting pertama gitu. Kalau yang hari ini adalah technical meeting kedua. Nah, terus selain daripada ini juga nih kolom ini ya, titik garis 3 ini juga bisa diklik. Ini adalah tampilan menunya. Gitu. Ini mungkin kalau tampilan HP ya, kalau misalkan dia tampilannya kalau tampilan dia di memang seperti ini. Nanti kalau di HP dia agak berbeda juga tampilannya. Jadi bisa diklik sini titik 3 ini untuk melihat menu. Terus ini adalah page awalnya ya, gitu. Page awal, teman-teman. Di sini ada demo, ada pilihan fitur demo, ada pilihan fitur daftar. Nanti aku jelasin juga. Terus di bawahnya juga ini ada informasi mengenai periode SNUTBK gelombang selanjutnya gitu. Kemudian di sini ada video technical meeting. Terus kemudian di menu ini juga bisa dilihat kan halaman utama, terus ada daftar akun, kemudian ada app rasionalisasi, ada jadwal, ya gitu. Coba aku klik ya, ini ada jadwal. Nah ini jadwalnya, jadwal rundown ya. Kemudian ada FAQ. Nah teman-teman ini juga bisa baca sebenarnya dari sini kalau pengen tahu lebih detail sebenarnya apa itu SNUTBK, kapan pelaksanaannya dan lain-lain. Kemudian di sini juga teman-teman ada modul soal nih, nanti bisa diakses juga ya. Nah, di sini bisa diakses teman-teman soal-soal dan juga pembahasannya seperti itu. Kemudian, nah ini jadi detail di sini ada informasinya. Kemudian, selanjutnya itu yang kedua ada panduan login teman-teman. Nah, nanti di sini
Mungkin jadi aku jelasin ya, di sini kita tuh ada dua sebenarnya. Ada yang pertama, nah ini SNUTBK. Jadi SNUTBK itu kan adalah simulasi nasional ujian tulis berbasis komputer gitu ya, di mana ini seperti ujiannya UTBK gitu, tapi kita buat simulasinya dengan jam-jamnya itu sama gitu dengan UTBK yang asli kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini adalah laman untuk fokus ke ujiannya. Nah, tapi nanti kan ke depannya akan ada skornya, akan ada pembahasan dan segala macamnya itu teman-teman itu nanti aksesnya itu di aplikasi. Nah, kalau ini aplikasi. Jadi ada dua yang akan kita pakai. Yang pertama yang ini, yang halaman ujiannya, halaman ujian di sini. Terus kalau untuk hasil dan segala macamnya itu ada di sini. Nanti di sini juga bisa sih. Nih di sini ada pas di pilihan premium itu ada klik di sini untuk mengikuti SNUTBK gitu. Ada juga di sini. Nah, kemudian, nah ini kedua itu aku mau bantu jelasin panduan loginnya. Nah, di sini teman-teman kita bakalan demoin cara loginnya. Nah, mungkin teman-teman yang ada device laptop gitu ya, bisa juga ikutan coba nih gitu. Jadi langsung kita kasih tahu caranya, dan teman-teman bisa langsung praktek gitu. Jadi mungkin aku berikan kesempatan 3 menit, mungkin teman-teman yang mempersiapkan laptopnya dulu, supaya kita bisa sama-sama login, bantu gitu. Supaya nanti di hari H-nya itu teman-teman bisa, nggak ada kendala gitu untuk loginnya. Boleh ya teman-teman ini coba dipersiapkan dulu. Aku berikan waktu sampai 13:12 gitu, 3 menit. Boleh ya teman-teman? Dan mungkin teman-teman dari tim statika bisa dibantu untuk share link web link loginnya ya di chat gitu, karena kalau untuk ini kan PPT-nya belum di-share ke teman-teman peserta gitu. Mungkin boleh dibantu ya Kak Cynthia untuk linknya, link untuk loginnya Kak, gitu. Gitu teman-teman, boleh ya dibantu persiapkan dulu. Nah, di sini juga ada sini tulisannya ya, masuk ke link web. Nah, webnya ini nih, bisa diklik, bisa di bisa di searching di Google Chrome-nya. Oke, teman-teman boleh dibantu di chat, kolom chat ya, kalau memang teman-teman sudah berhasil, sudah selesai gitu mempersiapkan laptop atau device-nya. Oke, boleh di komen ya teman-teman, kalau memang sudah selesai. Sampai 13:12 masih aku tungguin supaya kita benar-benar bisa langsung praktek gitu. Jadi teman-teman nanti nggak bingung lagi pas udah hari H SNUTBK-nya gitu. Mungkin kan di sini teman-teman ada yang baru nih, atau mungkin kalau memang yang sudah pernah nggak apa-apa gitu kan, kita tunggu teman-teman yang mungkin baru ikutan, baru bergabung. Oke teman-teman, boleh kalau misalkan memang sudah dibantu info di chat ya. Oke. Oke ya. Boleh teman-teman sampai 13:12 ya, kita tunggu. Oke. Oke, bentar ya teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sudah ini. Oke, sudah ya, sudah semua dipersiapkan laptopnya dan sudah dibuka linknya ya. Boleh teman-teman diinfo ya kalau sudah ya. Oke, jadi yang pertama cara masuknya gitu ya, cara masuk nanti ketika hari H gitu ya. Nah, itu pertama teman-teman buka melalui link ini nih, web http://snutbk.rasionalisasi.com. Nah, terus kemudian
teman-teman nanti akan diarahkan kan ke sini ya, ke sini tadi ya. Nah, sebenarnya diarahinnya ke sini gitu. Nah, nanti itu oh, nah ini seperti ini lama. Ini tampilan di laptop ya seperti ini. Jadi dia ada di sebelah menunya. Nah, nanti teman-teman itu bisa kalau yang baru pertama kali itu pasti di sini nih yang tulisan tryout itu dia tulisannya bukan tryout tapi masuk. Gitu. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi nanti di awal ini tulisannya tuh masuk bukan tryout. Jadi teman-teman bisa klik dulu tombol masuk tadi, itu berhubung karena aku sudah masuk ya gitu, jadi tulisannya udah tryout. Nah, tapi kalau memang teman-teman yang baru masuk, itu tulisannya belum tryout, tapi baru masuk. Nah, jadi ini beda ya teman-teman antara ya antara di sini, ini daftar, sama yang di sini masuk. Jadi kalau teman-teman yang sudah daftar, itu nggak perlu klik daftar lagi, tapi klik masuk di sini nih. Kalau memang di kolom kanan atas nggak ada, itu bisa diklik di titik 3 ini, di garis 3 ini, nah itu ada tulisan masuk. Nah, sudah ya, ada ya semua ya, yang belum login mungkin. Jadi klik masuk gitu. Nah, nanti teman-teman akan diarahkannya itu ke nomor dan password gitu. Nanti teman-teman setelah dari situ itu teman-teman bisa isi datanya sesuai dengan teman-teman waktu daftar di aplikasi. Gitu. Mungkin aku butuh bantuan satu orang ya. Siapa yang mau ini ya? Yang memang dia baru pertama kali gitu. Jadi masih tulisannya masih masuk nih, belum tryout. Ada nggak teman-teman? Mungkin teman-teman bisa infoin aku kalau memang ada kendala atau nggak sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Gitu. Jadi teman-teman boleh dicoba diklik itu ya tadi ada tombol titik garis 3-nya, dipilih masuk. Nanti diarahkannya itu untuk mengisi nomor atau email serta password. Nah, itu teman-teman coba gitu. Oke. Jadi kalau misalkan sudah berhasil, baru nanti refresh lagi gitu kan. Baru setelahnya tulisan masuk tadi akan berubah menjadi tryout. Gitu. Ini bagi yang sudah mendaftar ya. Gitu. Jadi kan kemarin-kemarin ada kendala kayak, kan aku udah daftar Kak, tapi kok disuruh daftar lagi. Nah, itu memang itu opsi daftar itu adalah untuk yang memang belum daftar. Tapi yang kalau sudah daftar, itu kliknya bukan daftar, tapi masuk. Jadi klik garis 3 tadi, terus ada pilihan masuk. Nah, itu teman-teman klik, nanti isi data lengkap. Kemudian setelah itu refresh gitu ya. Kemudian nanti ada pilihannya berubah menjadi tryout. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau memang teman-teman nggak ada yang terkendala gitu ya, aku lanjutkan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan memang teman-teman belum daftar, ya teman-teman mendaftar dulu gitu. Caranya ya tadi klik yang si tombol daftar ini nih, yang sebelah kanan ya. Gitu, klik tombol daftar nih. Yang ini. Nih yang di sini nih, klik tombol daftar. Oke. Oke, jadi yang belum daftar memang klik daftar gitu ya. Kalau memang yang sudah klik di sini. Gitu, berubah nanti dia jadi tryout. Ini juga ada kan di kolom atas jadi tryout. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk loginnya mungkin setelah ini aku coba lihat ya, kalau teman-teman ada yang masih terkendala bisa tulis di kolom chat. Nah, nanti di hari H-nya itu teman-teman, di hari H-nya itu si tryout ini akan berubah tulisannya menjadi SNUTBK gitu, apa ujian gitu. Jadi kalau tryout ini memang mode ketika belum mulai SNUTBK-nya gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman klik tryout, ini harus login dulu nih aku. Kebetulan juga mungkin ke logout ya. Jadi kayak gini, nih ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi seperti ini, ya kan. Nah nanti kalau memang teman-teman ada mau kebetulan lupa password, itu bisa diklik reset password ini ya. Gitu, nanti tinggal masukkan nomor HP. Gitu, terus kemudian nanti dia akan submit OTP ke nomor teman-teman. Oke, nah kalau memang sudah gitu ya, ini kita isi. Ya, terus isi passwordnya juga. Ini email atau nomor HP ya, sesuai dengan teman-teman waktu daftar di awal. Oke.
Oke, nah ini kita lanjutkan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti di awal teman-teman login, terus kemudian, nah ini seperti ini nih. Ini demo, munculnya itu demo SNUTBK. Kayak gini. Tapi ini berhubung demo, jadi memang tulisannya demo SNUTBK ya gitu. Nah ini bisa dibaca nih informasinya di dalam sini. Ini hanya demo supaya peserta bisa mencoba mengenali sistem, ya mengenali sistem SNUTBK-nya. Demo dapat dilakukan berulang-ulang. Silahkan teman-teman mencoba sampai paham gitu ya. Terus pelaksanaan SNUTBK gelombang 3, nah yang akan datang yaitu akan dilaksanakan di Sabtu 6 Mei. Nah, di bawahnya juga ada penjelasan sesinya ya, sesi pagi dan sesi siang. Nanti juga bakalan aku jelasin lebih detailnya, sesi 1 dan sesi 2 ini. Nah, kemudian informasi silakan masuk ke halaman ini untuk memulai SNUTBK pada tanggal dan jam di atas. Nah, ini kan kita mau coba demo SNUTBK-nya ya. Nah, ini aku klik oke lanjut. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mulai. Ini tryout ya, gitu. Ini tryout dan ini bisa langsung ini nih, ada penjelasannya soal akan dimulai otomatis dalam bisa hitungan detik ini atau teman-teman bisa langsung klik juga nih, mulai tes. Gitu. Wah, udah habis langsung ini namanya ini tryout ya, apa demo aja sih teman-teman. Jadi kayak gini ya. Soal-soalnya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ini bacaan soalnya. Di paling atas ini ada nomor soal berapa. Kemudian di sini ada informasi soal. Terus ada sisa waktu ini ya, bisa dilihat teman-teman sisa waktu ini. Kemudian ada daftar soal dan nanti di sini ada muncul nih pilihan-pilihan daftar soalnya 1 sampai berapa. Kemudian misalkan teman-teman pilih nih gitu ya. Di sini misalkan jawabannya. Kemudian ketika sudah, teman-teman bisa soal selanjutnya. Oke. Nah, kemudian misalkan jawaban di sini juga teman-teman sudah jawab, misalkan jawabannya ini, tapi teman-teman masih ragu nih. Gitu, nanti bisa diklik tombol ragu-ragu ini. Nah, tombol ragu-ragu ini nggak akan berefek apa-apa ya teman-teman. Ini hanya saja untuk ketika nanti teman-teman memang sudah selesai, tapi teman-teman masih ternyata ada pertanyaan yang masih teman-teman ragu jawabannya, itu teman-teman bisa cek di sini nih, tandanya warna kuning gitu. Nah, tapi kalau misalkan pun teman-teman sudah yakin gitu ya dengan pilihannya, itu bisa ditandai lagi gitu ya. Nomor 2 tadi ditandai lagi gitu. Nah, teman-teman jadinya tanda itu hilang, sebenarnya nggak efek apa-apa sih, itu hanya penanda aja reminder kita supaya ketika kita cek lagi, oh ternyata aku masih ada nih kuning 3 nomor, berarti aku perlu cek nih, kayaknya aku masih ragu-ragu tadi jawabnya, kayak gitu. Tapi ketika memang, ini kan kita sambil tunggu sisa waktunya ya, kalau misalkan ternyata teman-teman sudah menjawab dan teman-teman klik ragu-ragu terus tersubmit, itu nggak masalah juga gitu. Jadi nggak akan berefek apa-apa gitu. Hanya saja itu untuk kita mengecek ulang apakah memang jawaban yang sudah kita jawab itu kita yakin betul gitu. Tapi kalau misalkan memang nah ini sudah habis nih gitu. Jadi itu dia langsung tersave teman-teman kayak gitu. Gitu ya. Jadi tombol ragu-ragu itu tidak akan berefek apa-apa. Nah, tadi itu aku kalau mau reset mau coba ulang lagi. Gitu ya teman-teman untuk tes tryout-nya. Jadi nanti di sini teman-teman gitu ya, teman-teman bisa kalau mau hari H-nya itu udah tinggal klik aja nih di sini nih yang tryout ini. Gitu. Nanti langsung ke sini arahnya. Gitu. Oke. Nah, itu mungkin untuk teknis loginnya ya teman-teman. Gitu kan login sampai kita tadi udah coba juga tuh tryout-nya gitu ya. Nah, mungkin aku juga mau infoin terkait gelombang SNUTBK yang akan datang. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman, UTBK itu kan udah mepet, udah tinggal beberapa hari lagi nih buat yang gelombang 1. Jadi kan ada 2 gelombang kan, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Yang gelombang 1 itu dimulai tanggal 8 ya, hari Senin depan gitu. Nah, jadi kita masih ada 3 kali TO lagi ya gitu teman-teman. Bisa dicek di sini periodenya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut, ini bisa disimak juga ya untuk informasi ini. Jadi gelombang ketiga ini akan dimulai itu tanggal 6 Mei. Gitu, yang sebelumnya itu hanya di 1 hari, nah ini kita akan buat periodenya itu
bisa diakses itu sampai 12 Mei. Jadi kurang lebih itu 6 hari ya. Jadi dari 6 sampai 12 Mei itu teman-teman bisa mengikuti gelombang ketiga ini. Nanti teknisnya bakal aku jelasin lebih lanjut. Kemudian gelombang 4 itu dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Kemudian gelombang terakhir, gelombang 5 itu dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Mei. Nah, ini bisa diakses teman-teman. Gitu. Nah, tapi perlu di-highlight, ini nggak bisa mengerjakannya di sembarang waktu, nggak bisa. Jadi harus sesuai jam pengerjaannya dengan rundown SNUTBK yang berlaku gitu ya. Nanti habis ini aku jelasin. Jadi untuk tanggalnya itu sesuai dengan di sini periodenya, tapi untuk jamnya itu harus sesuai dengan rundown gitu. Nah, habis ini akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi untuk tadi ya yang sebelumnya aku jelaskan gitu ya teman-teman, di gelombang ketiga sampai gelombang kelima ini teman-teman itu bisa mengaksesnya itu sesuai dengan tanggal yang ada di sini ya gitu. Oke, jadi nanti di hari H teman-teman bisa mengaksesnya itu melalui ini nih ya, yang tadi sama link ini, sama linknya link ini. Nanti klik tombol yang tryout ini. Nanti tulisan tryout ini berubah gitu ya, berubah di hari H-nya. Kemudian, nah jadi nanti di hari H itu teman-teman itu akan aku jelasin setelahnya ya. Jadi di hari H-nya ini aku mau jelasin dulu terkait rundown SNUTBK gitu. Nah, pelaksanaan SNUTBK untuk setiap gelombang itu sama, mengikuti rundown di sini gitu ya. Baik tadi yang ada dalam periode 6 sampai 12 itu pakainya rundown ini, tanggal 13 sampai 9 pakai ini juga, 20 sampai 26 pakai ini juga. Jadi selama periode itu kita pakai rundown yang di sini. Gitu. Nah, tadi kan ada dijelasin kan sesi 1 dan 2. Nah, sesi 1 itu kan sesi pagi, sesi 2 itu sesi siang. Gitu. Nah, ini bisa dicek juga di samping tulisan sesi ini kan ada waktu-waktunya ya. Nah, ini bisa menyesuaikan ya teman-teman. Teman-teman itu masuknya di wilayah daerah mana? WIBK, WITA atau WIT gitu. Jadi ini akan sangat mempengaruhi ya. Gitu. Nah, aku mungkin menjelaskannya dari ini ya, secara waktu menggunakan waktu Indonesia Barat ya, teman-teman ya. Nah, untuk dicek di sini di awal, kita itu ada di pukul 6.30 sampai 7 itu ya, itu keterangannya itu saatnya untuk testing login. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelaskan gitu ya, kalau memang teman-teman dirasa kayaknya perlu prepare lagi, walaupun sekarang sudah mungkin tadi berhasil, tapi di hari H-nya kan supaya saat ujian nggak tiba-tiba error dan segala macam gitu ya, itu bisa di start dulu nih di 6.30 sampai 7 persiapkan login. Kalau memang ada kendala gitu ya, bisa diinformasikan ke admin gitu. Jadi maksimalkan fungsi jam ini untuk benar-benar teman-teman bisa login tadi sampai nih ya, sampai mungkin akan ada informasi seperti ini gitu. Karena mungkin karena itu ada jamnya, nggak bisa langsung mulai gitu, tapi teman-teman sudah berhasil masuk ke sini. Itu sudah berhasil login gitu. Kemudian dari pukul setelahnya ya jam 7 sampai jam 7.15 itu persiapan sih teman-teman gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa yang mau ke kamar mandi dulu, yang mau minum-minum dulu itu bisa gitu ya, bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, karena nanti di saat ujiannya itu benar-benar harus fokus gitu. Kemudian setelah itu, nah pukul 7.15 gitu ya, 7.15 sampai 8.45, nah ini sudah mulai ujian TPS, tes potensi skolatis gitu ya, TPS gitu. Nah ini periode waktunya ini kan 7.15 sampai 8.45 ya gitu, dan di sini subtesnya itu kan ada 4 ya teman-teman, ada 4 subtes gitu ya. Jadi itu sesuai dengan apa ya waktunya masing-masing gitu kan. Jadi kalau di awal di sini kan tadi ada penjelasan nih, pemahaman bacaan dan menulis gitu. Itu subtesnya ya, subtesnya. Terus jumlah soalnya berapa, kemudian durasi pengerjaannya berapa. Nah, ini sistem ini akan sesuai dengan durasi pengerjaan ini gitu. Jadi ketika memang durasi pengerjaannya sudah selesai, dia akan otomatis berpindah ya ke subtes selanjutnya ya. Kita akan kayak gini nih. Nanti dia ketika waktunya habis, dia langsung akan berpindah ke subtes selanjutnya. Kayak gitu. Nah, misalkan kalau ini submit ya.
Nah, nanti kalau misalkan di otomatis tuh dia langsung berubah kayak gini, teman-teman. Ini subtes kedua, pengetahuan dan pemahaman umum. Jumlah soalnya berapa, durasi pengerjaannya berapa. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini langsung akan kayak maraton gitu, teman-teman. Gitu. Nah, kalau di TPS itu kan ada 4 subtes ya. Gitu. Jadi dia akan terus nggak ada jeda waktu gitu. Nggak ada misalkan istirahat dulu gitu, nggak ada gitu, teman-teman. Nah, terus kemudian kalau misalkan sudah selesai di TPS, gitu ya, selesai di TPS, nah teman-teman itu akan lanjut langsung di 845 sampai 1030 ini subtes selanjutnya, gitu. Di sini ada 3 subtes, yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Gitu. Ini jadi ada 3 subtes lagi. Jadi total keseluruhan itu jadi 7 subtes, gitu teman-teman. Gitu. Jadi memang kalau dari TPS sampai ke terakhir gitu ya, ke penalaran matematika itu dia nggak ada istilahnya, nggak ada slot untuk istirahat ya teman-teman. Gitu. Jadi memang diusahakan maksimal di saat 7.15 itu teman-teman fokus mengerjakan, sudah berhasil login, sudah misalkan yang mungkin mau ke kamar mandi atau yang mungkin mau ngapain dulu itu di sebelum itu gitu. Jadi di 7.15 sampai 10.30 itu teman-teman kayak konsen benar-benar fokus ngerjain ujiannya gitu. Nah, ini apa ya? Kenapa namanya simulasi? Karena kita pengen membuat benar-benar situasi dan kondisinya itu seperti di ujian. Nah, ini teman-teman coba bayangkan aja ya gitu. Kalau misalkan kita ujian, itu seperti apa sih gitu kan? Nah, itu kan apa ya? Secara waktu kita harus tertib gitu kan, terus kemudian harus fokus gitu kan. Nah, itu adalah kenapa ya namanya kita simulasi gitu, karena kita membuatnya seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian itu sesi pagi ya kan. Nah, sesi pagi, nah kemudian kan ada sesi siang. Nah, sesi siang itu sama akan ada apa ya, testing login juga, kemudian ada countdown persiapannya, kemudian ada TPS-nya sama sampai penalaran matematika kayak gitu. Nah, untuk waktunya ini kalau misalkan yang di sesi siang itu ini waktu Indonesia Barat ya. Itu di 12.15 sampai 12.45. Testing login dulu nih. Kemudian 12.45 sampai jam 1 itu persiapan lah ya. Kemudian jam 1, nah ini baru start ujian, start dimulai gitu. Jadi kalau sesi pagi itu mulainya ujiannya 7.15, di siang itu jam 1 siang. Nah, ini start ini bukan untuk start login. Aku jelaskan lagi ya, jadi start ujian. Jadi benar-benar di sebelum itu teman-teman harus pastikan teman-teman sudah berhasil login. Karena ini penting banget gitu teman-teman. Karena jangan sampai di saat jam 7.15 atau jam 1 siang ini teman-teman baru login, nanti teman-teman bisa jadinya apa ya, kemakan waktu untuk ujian mengerjakan soalnya itu, jadi buat login dan segala macam itu kan sayang banget teman-teman udah apa ya, kehabisan waktu gitu, jadi nggak bisa fokus. Jadi harapannya di 7.15 ataupun jam 1 siang itu sudah teman-teman start ujian, bukan start login lagi. Ini tolong aku tekankan baik-baik ya teman-teman ya, supaya ini juga teman-teman bisa fokus di ujiannya kayak gitu. Nah, mungkin aku di bawah ini juga aku jelaskan lagi ya terkait ketentuannya. Nah, ini pastikan teman-teman sudah login akun di waktu khusus testing login tadi ya. Kemudian yang kedua, sesi pagi startnya itu, oh maaf, ini 7.15. Kemudian sesi siang itu di start di jam 1 siang. Untuk WITA dan WIT-nya mohon disesuaikan ya, dicek jamnya jam berapa seperti itu. Nah, terus yang ketiga, nah ini ada toleransi keterlambatan gitu ya. Toleransi keterlambatan itu maksimal 20 menit dari jam start ujian gitu. Misalkan 7.15 gitu, berarti kan dia maksimal 7.35 gitu, teman-teman masih bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan lewat dari situ 7.40 gitu atau 7.36 lah ya misalkan gitu, teman-teman itu udah nggak bisa gitu. Otomatis teman-teman harus mengikuti sesi selanjutnya gitu. Kemudian yang jam 1 sama, berarti dia maksimal itu 13.20. Kalau teman-teman ikutnya 13.21, berarti teman-teman harus mengikuti di selanjutnya seperti itu. Terus kemudian untuk nantinya ketika teman-teman di hari ya harapan itu menggunakan Google Chrome teman-teman, gitu ya, Google Chrome supaya apa ya namanya ya sesuai, karena memang ini sistemnya disarankan sangat menggunakan Google Chrome gitu teman-teman ya.
Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang kalau memang yang mungkin belum ada Google Chrome. Kemudian, nah ini perlu di-highlight ya, selanjutnya tidak bisa mengerjakan lebih dari di satu device atau lebih dari satu tab. Gitu ya teman-teman. Nah ini contoh nih ya, aku kan ada buka beberapa tab di sini ya. Misalkan aku login di sini, gitu ya. Aku ngerjain di sini. Nah, misalkan aku ngerjain di sini ya teman-teman. Nah, terus aku buka lagi nih di sini, itu nggak bisa gitu. Nanti bakalan intinya hanya di satu tab aja, satu tab seperti ini ya, nggak boleh dua gini. Kemudian juga jangan di dua device gitu. Jadi misalkan teman-teman nih aku login pakai laptop satu, kemudian aku pakai lagi laptop satu lagi gitu. Nah, itu nggak bisa nanti gitu. Jadi memang pengerjaannya harus satu device gitu ya. Karena kan kalau kita ujian gimana sih gitu kan, pasti satu orang satu device toh kayak gitu kan. Terus di highlight ini nggak bisa di dua tab kayak gitu. Jadi benar-benar fokus di satu itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini teman-teman, ini perlu aku tekankan gitu ya, teman-teman harap disiplin secara waktu gitu, karena ini sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, mengikuti tata tertib dengan benar ya, yang sudah tadi aku jelaskan, seperti itu, baik dengan misalkan tab-nya, tidak menggunakan dua device, kemudian menggunakan Google Chrome, seperti itu, dan secara waktunya juga itu mohon tertib, seperti itu, karena ini juga untuk teman-teman semua. Seperti itu. Nah, ini terkait rundown ya, teman-teman, dan ini berlaku seterusnya gitu. Jadi jadi setiap SNMPTK akan rundown-nya sama seperti ini kayak gitu. Nah, terus itu kan sudah ya terkait rundown. Nah, ini juga mungkin agak ini sedikit informasi terbaru gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin kan teman-teman di sini kan ada yang mungkin baru join sekarang gitu, sedangkan kita sudah sampai di gelombang ketiga gitu. Nah, terus mungkin ada juga yang kayak kemarin dapat beli kuotanya untuk bisa ikut SNUTBK-nya 4 kali gitu, sedangkan kan kita SNUTBK-nya tinggal 3 kali gitu. Nah, itu seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, jadi teman-teman bakalan bisa ikut untuk SNUTBK sebelumnya gitu. Nah, ini jadi makanya kenapa dibikin jadwal SNUTBK susulan. Tapi nanti ada kekurangannya gitu ya teman-teman, nggak sama dengan SNUTBK di hari H gitu ya teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman lainnya udah pernah ikuti gitu. Nah, caranya gimana teman-teman mau ikut SNUTBK susulan ini gitu ya. Pertama, sama linknya itu nanti bakalan bisa diakses itu di sini semua tadi mana. Teman-teman bisa bakalan akses ini semuanya di sini gitu ya. Jadi ini tinggal klik ini aja. Pokoknya ini akan berubah sesuai dengan sistem yang direkord gitu. Teman-teman sudah melalui SNUTBK berapa nih? Pokoknya ada di sini semua. Nah, jadi nanti teman-teman nih misalkan gini. Jadi misalkan kan di sini kan juga ada gelombang 3 ya, teman-teman. Nah, misalkan di hari tanggal 6 ya. Ini di sini akan tryout ini tulisannya misalkan SNUTBK 3 gitu. Nah, terus teman-teman ikut nih, teman-teman sudah selesai sampai mengerjakan SNUTBK 3 gitu kan. Terus kemudian teman-teman selanjutnya itu setiap SNUTBK akan ada SNUTBK sesi open book. Nah, terus teman-teman juga ikutan tuh sesi open book, selesai juga sudah kan. Nah, kemudian terus teman-teman yang mungkin belum ikut 1-2, nah itu bisa. Jadi setelah sesi-sesi itu dia akan otomatis langsung terganti ke SNUTBK yang teman-teman belum ikutin gitu, ke 1 ataupun kedua gitu. Jadi tinggal teman-teman tuh ngupdate di sini aja gitu, di sini nih, yang di sini gitu. Nah, jadi teman-teman nanti juga bakalan bisa tuh untuk gelombang-gelombang selanjutnya ya, teman-teman bisa ikutin juga. Nah, nanti itu bisa dikerjakan selalu gitu ya, bisa dikerjakan setiap hari, kita akan open aksesnya, bisa dikerjakan setiap hari, terus jam pengerjaannya sama juga dengan rundown SNUTBK gitu ya.
Jadi dia waktunya sama juga nih, pengerjaannya harus sama dengan kayak gini ya teman-teman. Tadi start mulai jam berapa dan segala macam. Kemudian, nah tapi untuk kelemahan atau kekurangannya lah ya, kalau teman-teman ujian susulan itu, SNMTBK susulan, teman-teman itu nggak akan dapat akan dapat skor tapi nggak dapat ranking. Biasanya kan dia ada tuh di hasil itu ada rankingnya, kayak gitu. Nanti dijelasin juga tampilannya seperti itu. Jadi teman-teman bakal dapat skor tapi karena ini susulan, jadi nggak akan dapat ranking gitu. Ini untuk ujian yang susulan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ujian yang ini ujian yang di hari H seperti ini itu bakalan dapet ranking kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin juga aku jelasin sedikit ya terkait timeline-nya. Timeline setiap gelombang apa aja sih gitu yang ada yang kita lakukan gitu. Jadi tadi kan kalau SNUTBK itu kan setiap Sabtu ya teman-teman. Semisalkan ya kita bahas SNUTBK gelombang 3. Nah, di hari H itu kan SNUTBK gelombang 3 gitu kan. Terus sesi pagi, kemudian sesi siang. Nah, tadi kan aku ada jelasin tuh setelah SNMTBK gelombang 3 itu biasanya dia ada sesi open book gitu. Nah, jadi ketika setelah dari SNMTBK-nya itu pagi sama pagi sama siang. Nah, terus setelah pukul berapa ya selesainya itu pukul nih 16.15 ya untuk WIB. Nah, itu akan dibuka untuk sesi open book. Nah, gitu. Itu untuk SNUTBK-nya masih sama tuh gelombang 3 kayak gitu itu bisa open book. Nah, ya ini fungsinya apa gitu kan. Jadi teman-teman bisa istilahnya mengerjakan kembali gitu tapi bisa sambil belajar juga gitu karena open book kan gitu bisa sambil cek-cek catatannya seperti itu. Nah, terus di hari ini juga gitu ya dari dia hari Minggu dia bisa open book itu hari malam Minggu gitu ya sampai hari Minggu itu bisa open book. Nah, di sini teman-teman bisa open book. Terus kemudian yang kedua, teman-teman juga udah bisa cek skor. Nah, tapi perlu di-highlight cek skor ini hanya baru skornya aja, belum kayak misalkan detail kunci jawabannya yang benar apa gitu kan. Misalkan jawaban teman-teman apa, terus kunci jawabannya apa gitu kan. Itu belum ada di sini. Baru hanya skornya aja, skornya misalkan berapa 400 kah atau 500 kayak gitu. Nah, nanti untuk detailnya itu setelah sesi open book ini selesai. Jadi biasanya kan di Minggu malam itu sudah selesai tuh open book-nya. Baru nanti di Senin itu baru muncul tuh detail skornya. Misalkan benar salahnya berapa gitu kan. Terus kunci jawaban yang benar tuh apa, itu baru bisa dicek di Senin. Sekaligus juga itu bakalan nanti ada di share pembahasan. Jadi PDF-nya gitu, pembahasannya. Nah, kemudian itu kan hari Senin gitu kan. Nah, terus setelah itu hari Selasa, Rabu itu kita bakalan ada kelas. Nah, kelasnya ini mengenai pembahasan soal SNUTBK sebelumnya. Jadi misalkan SNUTBK 3 berarti di situ bakalan pembahasan soal SNUTBK ketiga gitu. Itu bakal 2 hari, Selasa dan di hari Rabu. Gitu. Nah, kemudian di hari Kamis itu bakalan ngebahas pembahasan kisi untuk SNUTBK gelombang selanjutnya. Misalkan di sini kan berarti gelombang 4 kayak gitu yang akan diadakan di Sabtu depan. Kayak gitu teman-teman. Kemudian nanti di hari Sabtu terus lanjut lagi SNUTBK gelombang 4 gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk timeline-nya. Nah, tapi kan tadi kan ada kayak gini ya, ada SNUTBK-nya itu ada periodenya tuh 6 sampai 12 gitu kan. Nah, jadi memang untuk metode ini gitu ya teman-teman. Ini jadi kan memang kalau misalkan kita buat itu hari Sabtu ya, hari Sabtu SNUTBK gelombang 3-nya. Tapi karena mungkin teman-teman ada di sini yang kayak berhalangan gitu ya, berhalangan di hari Sabtu ini gitu ataupun segala macam. Nah, kita jadinya membuat itu dia bisa diakses itu setiap hari gitu. Tapi ini kayak apa ya, teman-teman?
kayak misalkan teman-teman baru bisa ngerjainnya nih di hari Rabu, sedangkan teman-teman udah ikut pembahasan soal SNUTBK di hari Selasa, yaitu istilahnya kan ke spoiler gitu ya, ke spill gitu ya, ya itu jadi resikonya seperti itu. Jadi, apa namanya, memang sangat disarankan itu bisa di hari Sabtunya gitu. Tapi kalau memang misalkan terkendala dan segala macam gitu kan, kayak nggak bisa hadir atau gimana, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau untuk yang itu istilahnya kan kayak susulan. Nah itu bisa di hari apapun, bisa di hari apapun gitu. Tapi ya itu tadi kayak gitu resikonya gitu. Kalau misalkan ini ternyata sudah apa namanya, bisa jadi nggak dapat peringkat gitu kan, atau bisa jadi udah akhirnya ke-spill dengan pembahasan soal, atau akhirnya kalau misalkan teman-teman belum ikut SNUTBK gelombang 3-nya, terus mungkin aku nggak mau karena nanti ketahuan nih jawabannya ketika ikut kelas pembahasan gitu kan. Nah itu ya jadi sayang kan kayak gitu. Jadi memang harapannya untuk teman-teman semua bisa ikutnya tuh benar-benar di hari pertama gitu. Jadi di hari Sabtu, setiap Sabtu kayak gitu teman-teman. Tapi kalau memang terkendala ya apa boleh buat kan gitu. Jadi teman-teman bisa ikutnya nanti di hari-hari lain gitu kan. Dan itu nggak terbatas sih di hari apa gitu, asalkan tadi sesuai dengan waktu pengerjaannya ya kayak gitu. Nah terus kemudian selanjutnya itu, nah ini ya tadi kan kita ngebahas terkait timeline gitu kan. Terus di sini di akhir itu ada note terkait skor, kemudian pembahasan, terus link Zoom kelas, panduan login dan segala macam gitu ya. Itu bisa diakses lagi di aplikasi gitu. Semuanya bisa di aplikasi. Ada di sini. Pokoknya di sini ada semua nih teman-teman juga ya. Jadi nih ikut SNUTBK di sini, terus ada join Zoom kelas, terus panduan SNUTBK kayak gitu. Terus juga di sini ada video-video technical meeting juga kayak gitu. Nah, ini juga nanti di sini ada hasil skor yang sudah teman-teman ikuti gitu kan. Misalkan gelombang 1 gini kan. Nah, mungkin ini bakalan nih kita mau bahas skor juga ya untuk nanti ke depannya. Jadi nanti teman-teman bakalan lihat skor itu kan di aplikasi gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek aplikasinya, buka, terus di paling bawah ini kan ada hasil ujian nih. Nih. Bisa diklik. Nah ini nih hasil ujian ya. Ini kan diklik. Terus nanti kalau teman ini akan muncul sesuai dengan yang teman-teman ikuti gelombang 1, gelombang 2, 3, 4 dan 5. Misalkan gelombang 1 teman-teman klik. Nah, di sini kan ada total benar, misalkan total benarnya berapa. Tapi ini tampilan untuk detail ya, gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti tadi yang sudah aku jelasin gitu ya, saat sesi open book belum selesai itu nggak akan kelihatan tuh detailnya, tapi hanya kelihatan skornya. Nah, setelah sesi open book-nya selesai baru akan detail seperti ini nih, tuh kayak gini detail. Gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek total benar salahnya berapa. Di sini 75 benar dari 155 soal. Kemudian di sini juga ada peringkatnya gitu kan. Di sebelahnya ini ada skor yang 391 ini adalah skorku gitu lah ya. Terus kemudian di sini aku peringkat ke 486 dari 1272 kayak gitu. Kemudian nah di sini ada keterangan pilihan ujianku ya, pilihan jurusan gitu ya 1 dan 2. Terus kemudian nah di sini baru detailnya nih gitu kan, detail apa namanya nih, detail ininya teman-teman, apa namanya, detail peringkatnya gitu. Terus kemudian di sini juga ada terisi berapa, benar berapa kayak gitu. Terus nah gini, jadi nanti teman-teman bisa cek semua di sini gitu. Kemudian nah setelah nanti kalau misalkan tadi ini ya apa namanya, di detailnya itu bakalan kayak gini nih, ada kunci jawaban kamu yang kunci jawaban benar sama kunci jawaban kamu kayak gitu. Terus pokoknya di sini ada kayak apa namanya, detailnya lah seperti itu ketika diklik. Mungkin itu sih ya untuk pembahasannya pada hari ini. Nah, terus nah ini di sini juga ada link akses ya untuk teman-teman. Di sini teman-teman bisa join grup gitu ya. Ada 2, kita join grup. Yang pertama ada di Telegram, itu bisa nanti diklik tombol di sini ya, gitu di PPT ini, sama
grup WhatsApp gitu. Jadi community WhatsApp sih gitu, teman-teman bisa join di sini. Nah, harapannya memang teman-teman kenapa ada 2 gitu ya. Jadi awalnya kita memang di Telegram, tapi karena misalkan mungkin teman-teman pengen tanya satu sama lain gitu, jadi itu bisa di Telegram gitu. Tapi untuk kedepannya gitu kita bakalan sharing info penting itu melalui WhatsApp gitu. Jadi harapannya teman-teman mungkin yang memang sudah pernah bergabung di grup Telegram itu nanti bisa juga join di WhatsApp community-nya gitu, supaya nggak tenggelam gitu informasi-informasinya. Karena kalau misalkan sejauh ini kita kadang-kadang di Telegram itu mungkin teman-teman kayak ketinggalan info dan segala macam, jadi nanti bisa join di WhatsApp gitu, karena kita peruntukan WhatsApp itu memang untuk info-info penting. Jadi gitu ya, bisa dipahami. Kalau misalkan memang teman-teman mau kenal satu sama lain, saling tanya satu sama lain, itu bisa di Telegram, bisa chat di sana. Tapi kalau misalkan jangan lupa juga untuk join yang di WhatsApp gitu, karena ini WhatsApp-nya akan dipergunakan untuk sharing info-info penting. Gitu sih teman-teman, mungkin untuk penjelasan technical meeting pada hari ini. Dan mungkin itu sih ya, cukup dari aku. Setelah ini mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan gitu. Tapi supaya juga kondusif, teman-teman bisa melalui kolom chat aja, kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin dari penjelasanku seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin aku izin. Oke ya, sebentar ya. Wah, banyak sekali. Bentar ya, coba. Oke, sebentar ya. Oke. Dari Kak Cynthia ada ini nggak Kak yang mungkin mau ditambahkan nih, atau mungkin dari pertanyaan teman-teman gitu? Ada nggak Kak? Aku sambil lihat juga di chat ini. Oke guys, Ada jadi nggak? gini ya, beberapa pertanyaan itu kan terkait kalau misalnya udah ikut 2 gelombang, nambah gelombang lagi gimana? Nah, teman-teman bisa, tadi kan udah ditampilin juga sama Kak Salwa, terkait beranda dari web SNUTBK. Nah, di situ ketika kita baru masuk itu ada pilihan demo dan daftar. Jadi teman-teman bisa top up kuotanya itu di situ, di menu daftar, dan lakukan pendaftaran sesuai dengan berapa kali lagi teman-teman mau ikut SNUTBK. Nah, nanti kan ada disuruh masukin email, nomor telepon, dan password itu disesuaikan dengan akun rasionalisasi ya. Jangan sampai nanti dengan akun yang berbeda, karena kalau bisa dengan akun yang berbeda, email yang beda, atau tipe atau segala macam, itu nggak akan sinkron sama app rasionalisasinya. Jadi nggak kebaca nih kalau teman-teman udah top up. Terus juga terkait pertanyaan banyak itu terkait pembahasannya dapatnya kapan. Nah, pembahasan tadi juga udah sempat dibahas juga. Kalau misalnya akan diberikan setelah waktu official pengerjaan gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi nih, kira-kira pembahasan di gelombang 1, gelombang 2 tuh di mana sih? Bisa di-scroll aja grup Telegramnya. Jadi di awal itu udah sempat di-pin juga, jadi bisa lihat pesan-pesan yang di-pin. Nah, terkait grup WhatsApp, untuk saat ini memang tidak kita berikan secara personal linknya, jadi teman-teman bisa akses linknya itu di app rasionalisasi, atau juga bisa cek lagi nih pesan yang sebelumnya pernah di-broadcast sama
akun broadcast kita di WhatsApp. Nah, di situ dikirimin link grupnya, nanti teman-teman bisa join, dan diharapkan untuk join di salah satu grup aja. Jadi kan ada 5 room ya, room 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilih aja salah satu, informasinya bakal sama, nggak akan ketinggalan. Terus juga besok terkait teknis, jika ada kendala atau segala macamnya, itu bisa diinfokan di Telegram. Nanti akan ada topik khusus namanya kendala SNUTBK. Jadi yang nanti berkendala terkait masuknya atau di tengah-tengah pengerjaan error atau segala macam, itu bisa diinfokan di situ, screenshot tampilannya, kendalanya di mana, terus disampaikan dengan detail. Jadi biar bisa langsung dicek sama tim kita juga. Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak intro, misalnya Kak aku mau nanya atau apa gitu. Jadi lebih baik to the point aja, jadi biar kita langsung tahu nih masalah teman-teman tuh apa, sehingga bisa langsung kita cek juga. Gitu. Oke. Ini ya teman-teman, mungkin kalau tadi bingung tuh nambah kuotanya nih di sini bisa. Tadi kayak pas Sinta jelasin, diklik di daftar, terus muncul kayak gini, beli kuota gitu. Kalau teman-teman kan kemarin yang mungkin udah ikut 1-2 gitu kan, terus pengen nambah lagi gitu, kayak pengen ikut SNUTBK lagi gitu, bisa pilih di sini gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Gitu ya teman-teman. Oh, kayak gitu. Oke. Oh iya, ngingetin lagi nih ya. Jadi untuk gelombang sama sesinya, itu teman-teman bebas pilih mau gelombang berapa, mau join di hari apa, selama teman-teman masuk di jam yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau sesi pagi itu keterlambatan 20 menit, jadi jam 7.35 itu sudah harus akses soal. Akses soal ya, bukan login. Jadi kalau loginnya itu kan dikasih waktu dari jam 6-an, itu udah bisa login, udah bisa cek-cek lagi nih SNUTBK tuh webnya seperti apa atau segala macamnya. Jadi sebelum jam 7.15 diusahakan sudah bisa login. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada kendala, passwordnya error, emailnya error atau segala macam, itu bisa di solve sebelum jam pengerjaan. Jadi biar nanti pas di 7.15 itu teman-teman tinggal ngerjain. Nah, untuk yang sesi siang juga sama, dan usahakan selama mengerjakan itu jangan ditinggal. Karena kalau misalnya nanti pas teman-teman tinggal, terus nanti dia auto submit, terus error segala macam, kita juga bakal, teman-teman juga nih nanti yang bakal rugi segala macamnya. Jadi sebisa mungkin kita kerjakan dengan serius, anggap ini UTBK beneran nih gitu. Gitu teman-teman. Mungkin ini ada yang raise hand ini. Oke, sebentar ya. Ini ada pertanyaan. Oke, sebentar. Ini yang mau raise hand ini mau open mic atau gimana? Ada 2 nih. Bentar ya. Oke. Ini ada yang udah nanya juga. Kalau yang udah langganan SFB jangan saya teman-teman kalau untuk hari itu bisa ya ngerjain di hari lain, tapi untuk jam itu bakalan tetap sesuai dengan yang tadi ya, yang sudah di rundown gitu. Pokoknya aku benar-benar tekenin untuk jam. Untuk jam itu teman-teman harus harus lihat benar-benar ya itu jamnya. Gitu teman-teman. Biar kipasnya di rumah.
Pas di kontrakan mati. Yang punya bukti dong. Karena aku nggak suka sebelum ngerjain. Oh, teman-teman, ini perlu aku informasiin juga ya. Untuk kunci jawaban itu jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman kan SNMTBK gelombang 3 hari Sabtu ya. Terus kemudian sesi open book. Nah, itu teman-teman kalau misalkan sudah sesi open book selesai itu bisa dapat langsung. Jadi sebenarnya nggak perlu nungguin itu sih, nggak perlu nungguin hari Senin sih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai sesi open book-nya juga gitu ya, itu bisa gitu. Gitu kan ya Kak Cynthia ya? Jadi dia bisa langsung dapat ya Kak ya, tanpa nunggu hari Senin. Ya, jadi kan yang sebelumnya itu kan kita harus ada hari-hari tertentu ya buat open book, buat pembahasan segala macam. Jadi nanti pokoknya kelar ngerjain SNUTBK-nya, terus habis itu coba kerjain open book-nya, nanti langsung dapat pembahasan sama nilainya. Iya, gitu teman-teman. Jadi nggak harus, kok soalnya ada yang nanya kan ya kunci jawabannya hari Senin, padahal udah mau tes hari Senin. Nah itu nggak hari Senin kok gitu. Jadi mungkin tadi ada miss di aku. Jadi setelah SNUTBK-nya, misalkan udah selesai ngerjain nih gitu ya di pagi hari, terus mungkin di malam kan baru open book, bisa open book kan gitu. Jadi open book bisa langsung dikerjain, terus bisa langsung dapat si sesi apa kunci jawabannya kayak gitu. Jadi nggak harus Senin ya. Gitu nih kayaknya banyak juga nih kayak nanyain itu. Gitu ya. Terus ini mungkin pertanyaan dari si apa nih? Dari Hilman Hanif. Iya, ini sebentar ya, aku lagi juga ini kan ke tim gitu ya. Untuk teknis scoringnya gitu. Oke. Kalau Ahmad Fauzan gitu ada ini pertanyaannya apa ya? Aku belum lihat. Halo Kak, Ada ya, pertanyaan. Ya, gimana? saya kan udah bayar ya, cuman saya nggak tahu selanjutnya ini harus apa, sedangkan saya maunya sih besok ujiannya. Oh, belum pernah sama sekali ya? Belum, tapi udah bayar. Iya, iya teman-teman juga. Jadi kalau untuk sesi yang gelombang mungkin bisa dibantu nggak ya dari Bang Berman? Kalau misalkan yang kayak gini, apa dia bisa ikut untuk yang susulannya dulu Bang, kayak 1 dan 2 gitu? Mungkin teman-teman sambil nunggu karena kan SMTBK-nya besok sih ya. Bisa di Ya. besok teman-teman. Itu langsung ngerjain aja besok sesuai sama sesinya. Jadi kan tadi udah disampaikan tuh sama Kak Salwa jam-jam masuknya jam berapa, ngerjainnya gimana. Nanti besok tinggal join aja. Terus nanti kalau misalnya memang masih bingung nih cara joinnya gimana, cara masuknya gimana, nanti screen recordnya bakal di-share juga di Telegram. Nanti aku share juga di WhatsApp. Jadi bisa ditonton lagi dari awal sampai akhir, dicoba-coba. Karena kan ada demo ya. Jadi pas demo itu teman-teman bisa tahu kira-kira apa aja sih yang harus diklik segala macamnya. Ya, nanti di sini juga bakalan di-share kok ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin mau cek-cek di sini juga bisa. Berarti besok buka webnya terus pilih menu tryout gitu ya? Iya, nanti dia di hari H itu bakalan langsung berubah sih, nggak tryout lagi gitu. Jadi sesuai dengan, kan sudah by system kan. Jadi kalau di hari H dia mungkin tulisannya SNUTBK 3 gitu, nggak tryout lagi, bukan tryout. Kalau tryout tuh lebih kayak ke testing gitu loh, kayak tadi tuh aku coba ngerjain kan, gitu, kayak cuma 1-2 soal. Tapi kalau di hari H itu udah full tuh gitu, dan mungkin tulisannya bukan tryout lagi gitu, si SNUTBK 3-nya gitu. Gitu teman-teman. Berarti kalau belum bayar itu belum jadi tryout ya Kak? Masih masuk ya kalau belum bayar? Ya, belum, dia nggak bisa. Kalau dia belum premium, terus kuotanya juga udah nggak ada, nggak bisa sih, gitu. Nambahin sedikit, jadi buat teman-teman yang mungkin kuotanya udah habis, kayak bingung nih sebenarnya kuotanya masih ada atau enggak. Jadi nanti di hari tersebut, itu ketika teman-teman klik tryout-nya, terus oke lanjutkan, itu bakal ada tulisan kredit sudah habis, kayak gitu. Berarti memang
kuotanya teman-teman untuk melakukan SNUTBK itu sudah habis, jadi bisa top up lagi, atau mungkin bisa cek-cek aja dulu nih pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, terkait yang tadi masuk sama tryout, jadi kalau masuk itu berarti teman-teman belum pernah melakukan login email. Jadi kan ketika pertama kali muncul itu masuk ya harusnya. Nah, kalau misal nanti masukin email dan passwordnya, setelah itu ketika teman-teman buka lagi webnya, itu akan berubah jadi tryout. Nah, kalau tryout itu teman-teman tinggal klik aja tryout-nya, terus oke lanjutkan, nah udah berarti langsung masuk ke soal. Jadi, kalau belum premium, tiketnya habis, itu bakal ada notif tuh di atasnya. Kayak gitu. Dan coba dicek lagi, di make sure lagi, yang diklik itu adalah tombol masuk ya, bukan daftar. Karena kalau misalnya ada daftar, ada demo, ada masuk nih. Kalau demo itu untuk video technical meeting sebelumnya, daftar itu untuk top up kuota, dan masuk ini teman-teman lakukan login ulang, gitu ya, login ulang untuk mengerjakan soal SNUTBK. Jadi bisa dicoba dulu di tombol masuknya ini bisa masuk atau enggak, emailnya oke atau enggak, masuk atau enggak, nomor teleponnya, dan kalau misalnya nanti saat teman-teman login, ternyata emailnya akun tidak valid, itu bisa dicoba masuk pakai nomor telepon, atau sebaliknya ya. Jadi di situ masuknya itu bisa pakai email dan nomor telepon. Jadi bisa dicoba salah satu aja dulu, kayak gitu. Jadi pokoknya jangan panik, ngerjainnya santai aja, sambil dicoba-coba dipelajarin. Oke. Gitu teman-teman. Oke ya, berarti nanti kalau memang misalkan nggak bisa email, bisa dicoba nomor gitu ya, atau sebaliknya gitu. Terus kalau memang lupa password, tadi bisa di-reset passwordnya. Dan tolong ya teman-teman dipastikan untuk bisa dari sekarang untuk login gitu. Jadi supaya di hari H-nya gitu ya, itu teman-teman bisa fokus untuk ngerjain gitu. Jadi benar-benar kondisikan teman-teman itu sedang berada seperti di ujian gitu. Mungkin itu ya informasinya. Itu tadi Ahmad ya? Siapa yang? Oh iya udah Kak, makasih ya. Siap-siap. Jadi besok teman-teman bisa langsung masuknya sesuai dengan rundown tadi ya, jam-jam tadi. Jam-jam tadi ya. Kalau open book itu ya hanya kalau open book dia iya sih hanya di periodenya hanya di hari itu gitu, karena setelah dari situ gitu kan teman-teman bisa ikut ikut SNUTK susulannya atau lainnya gitu, kayak misalnya ikut yang 1, 2 gitu kan. Iya, pengerjaannya itu hanya bisa sekali sih teman-teman. Jadi hanya misalkan teman-teman ngerjain gelombang 3 nih udah, terus kemudian open book udah, terus kemudian teman-teman ternyata kemarin pas gelombang 2 nggak ikut nih, bisa ikut, tapi ya itu namanya susulan kan gitu. Jadi tapi hanya sekali doang bisa ikutnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi kan udah dulu waktu itu udah pernah ikut yang pertama, ya nggak akan bisa ngerjain lagi gitu. Kayak memang satu gelombang itu hanya bisa sekali gitu. Kalau pengerjaannya serentak di hari Sabtu, ya kalau misalkan untuk yang mau dapat ranking, iya gitu di hari Sabtu. Tapi kalau misalkan memang teman-teman hanya mau ngerjain aja, itu bisa di luar itu, tapi ya itu tadi nggak dapat ranking, hanya dapat skor aja. Jadi kalau memang teman-teman mau dapat ranking, ya ikut yang serentak gitu di hari Sabtu. Paling sebenarnya perbedaannya itu sih teman-teman. Kalau teman-teman ikut di hari Sabtu ataupun ikut di periodenya tadi ya gitu, 6 sampai 12 gitu. Kalau dia tanggal 6 yang serentak gitu ya istilahnya, itu teman-teman bisa dapat ranking, tapi kalau misalkan di luar itu, di setelah hari itu teman-teman hanya dapat skor aja gitu. Tapi kalau di Sabtu dapat skor serta ranking kayak gitu. Terus udah gitu ya. Cek akun premium atau belum itu di apps tadi sih. Kalau misalkan kalau teman-teman belum premium nanti ada tulisannya kok kayak daftar ke premium gitu. Tapi kalau misalkan udah premium ya nggak akan ada kayak gitu lagi, nggak ada daftar premium gitu. Terus
Iya sih betul, harusnya nggak bisa diikutin. Pilihannya demo. Itu ya teman-teman, kalau itu tadi bisa lihat di garis 3 yang tadi tuh. Ada opsi masuk atau tryout. Iya. Kalau misalkan udah login di HP, tapi mau pindah ke laptop, itu yang di HP harus di logout dulu atau bisa langsung. Enggak sih, enggak apa-apa kan, ini permasalahan login aja. Tapi pokoknya kalau di pas ujian, itu nggak bisa pindah-pindah kayak gitu. Misalkan teman-teman ada login, kalau sekarang ya aku juga ada login di HP, ada. Terus kemudian di laptop juga ada. Tapi pas hari H ujian, ya teman-teman pilih salah satu, mau di HP atau mau di laptop gitu. Jangan nanti pas udah sampai nomor berapa teman-teman laptop terus habis itu pindah ke HP gitu ya, itu nggak bisa gitu. Udah sih dari HP. Kalau udah premium sebenarnya nanti kan ada kuotanya dia. Nah itu nggak perlu daftar TO lagi sih. Jadi kalau udah premium terus udah ada kuota dua kali ikut TO misalkan gitu kan. Jadi nggak perlu daftar lagi sebenarnya karena itu udah include. Yang perlu adalah teman-teman tahu jadwalnya kapan, tanggal berapa, sama jamnya gitu. Nah kalau misalkan tadi yang udah habis jadi kuotanya, yaitu istilahnya beli kuota lagi gitu untuk teman-teman ikut selanjutnya gitu. Jadi kalau TO itu tinggal teman-teman sebenarnya masuk aja di hari dan jam yang sudah diinformasikan tadi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kuotanya udah habis, ya teman-teman nggak akan bisa masuk gitu ke si TO-nya gitu. Jadi TO itu terbuka langsung kalau teman-teman udah punya kuota kayak gitu. Ngerjain 2 soal. Kalau yang tadi itu sebenarnya hanya demo aja ya teman-teman. Kayak ya nggak ada sih kunci jawabannya gitu. Itu hanya teman-teman supaya terbiasa aja dengan simulasinya gitu ya. Untuk semua akses apa namanya open book, kemudian tryout, itu di link tadi ya teman-teman, di yang pilihan tryout itu. Nanti itu klik di situ aja terus, klik di tryout tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai 14.15 ya kita cukupkan ya. Apa namanya nanti teman-teman kalau misalkan memang ada yang masih kesulitan untuk login, tadi sudah Kak Cynthia sampaikan, bisa diinfokan di Telegram ya dengan apa namanya tadi apa namanya poinnya itu kendala gitu. Apa sih namanya topiknya itu yang topik kendala kayak gitu. Jadi bisa diinformasikan di situ ya kalau memang kesulitan untuk login karena login ini yang cukup banyak ini ya teman-teman masih bingung gitu. Jadi harapannya benar-benar dari sekarang tolong dicek gitu ya sudah berhasil login sampai teman-teman bisa klik tadi tuh tryout, bisa klik ikutan demonya tadi gitu yang dua soal tadi yang aku kerjain kayak gitu. Teman-teman kalau sebentar teman-teman. Oke.
Oke, masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, untuk mention nanti cek aja ya, nanti recordnya bisa ditonton. Nah, buat teman-teman yang lain, yang tadi masuknya di tengah-tengah, terus masih bingung juga cara loginnya gimana, cara daftarnya gimana, cara masuknya gimana, segala macamnya. Nanti recordnya bakal dikirim ke grup Telegram. Dan buat teman-teman yang sekarang belum join grup Telegram, link Telegramnya itu ada di app rasionalisasi di menu premium. Jadi di situ ada link Telegram, ada set nomor. Nah, nomor telepon ini pastikan nomor yang bisa nerima WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin didaftarin adalah nomor-nomor rumah atau segala macam, itu bisa diganti juga sebelum hari H. Supaya saat pengerjaan itu udah nggak ada kendala lagi terkait login. Dan setiap satu gelombang, itu teman-teman diharapkan, dan kayaknya emang bisanya cuma satu sesi ya, karena di satu gelombang itu sesi 1 maupun sesi 2 itu soalnya bakal sama. Jadi kayak percuma juga gitu ngikutin 2 kali. Mendingan teman-teman kalau emang mau belajar lagi, bisa ikuti simulasi open book-nya. Kayak gitu. Nah, itu ada tuh tampilannya, link grup Telegramnya bisa langsung join. Nanti berbagai informasi juga selain di grup WhatsApp, kita juga share di Telegram. Dan kalau misalnya besok saat pelaksanaan ada kendala atau ada yang mau ditanyakan lagi, itu bisa ke Telegram. Simulasi open book bisa dilakukan setelah pengerjaan SNUTBK-nya. Jadi teman-teman kerjain dulu SNUTBK-nya sesuai jadwal, itu baik sesi pagi maupun sesi siang. Nanti bisa diakses lagi soalnya, yaitu dengan tulisan simulasi open book. Jadi nanti judulnya tuh bakal berubah-berubah sesuai dengan teman-teman sekarang tuh lagi di sesi apa, kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan ya. Ini untuk sesi technical meeting pada hari ini. Mohon maaf juga bila ada yang salah kata mungkin tadi ya, gitu ya, dari aku. Dan nanti teman-teman bisa diulang lagi record technical meeting pada hari ini, gitu. Dan sekali lagi kalau memang ada kendala bisa disampaikan dari sekarang, gitu ya, bisa disampaikan dari sekarang di grup Telegram, join grup Telegram, dan juga jangan lupa join grup WA juga, kayak gitu. Oke, nanti setelah habis ini aku share juga ini untuk PPT-nya ya, teman-teman bisa baca lagi di grup Telegram. Mungkin sekian untuk technical meeting pada hari ini. Kemudian kami semua tim gitu ya mendoakan untuk teman-teman yang nanti di tanggal 8 mungkin sudah ada yang mulai untuk UTBK gitu kan, dari 8 sampai 14 ya untuk gelombang pertama. Jadi semangat selalu buat teman-teman ya gitu, jaga kesehatan dan doa terbaik gitu ya dari kami untuk teman-teman semua gitu, semoga sukses dan juga semoga lulus di PTN yang diimpikan seperti itu. Dan kita bakal selalu support untuk bisa membantu apapun itu gitu ya, memberikan yang terbaik gitu. Jadi gitu mungkin itu ya support dari kita semua gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman untuk hari ini yang sudah meluangkan waktunya sejam. Aku selaku untuk moderator pada hari ini gitu ya. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya baik kata ataupun perbuatan. Sekian. Terima kasih banyak gitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.